Ini sepenggal cerita dari peristiwa penculikan terhadap Jenderal Abdul Haris Nasution. Cerita ketika gerombolan G30 SPKI menyangka Pierre Tendean adalah Nasution. Seperti diketahui, sejarah mencatat, pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, terjadi serangkaian peristiwa penculikan terhadap sejumlah jenderal pimpinan teras TNI Angkatan Darat, TNI AD. Ada 7 jenderal yang hendak diculik pada dini hari awal Oktober tahun 1965 itu. Salah satunya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat itu. Adapun kelompok penculik adalah gerombolan tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September. Para jenderal ini mau diculik karena oleh kelompok G30 SPKI dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri akhirnya bisa selamat, tapi salah satu ajudannya yakni Letu Pierre Tendean dibawa hidup-hidup oleh gerombolan penculik karena disangka Jenderal Nasution. Di Lubang Buaya, Pierre Tendean akhirnya dibunuh bersama dengan 3 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup-hidup. Berikut cerita lengkapnya saat gerombolan G30 SPKI menyangka Pierre Tendean adalah Nasution. Mengutip buku Pierre Tendean yang ditulis Maskuri, gerombolan G30S yang mendatangi rumah Nasution di Jalan Toku Umar, Jakarta ini terdiri dari pasukan Cakrabirawa dan satuan-satuan lainnya yang berpakaian loreng yakni dari Yon 454, Yon 530, Brigif 1 Kodam Jaya dan pemuda rakyat yang berseragam. Setelah melucuti para pengawal rumah Jenderal Nasution, gerombolan G30S ini langsung mencari Nasution ke dalam rumah. Di dalam rumah, secara membabi buta mereka mengumbar tembakan. Dalam buku Pierre Tendean, Maskuri bercerita, ketika mendengar tembakan-tembakan yang kemudian mengenai Ade Irma itu, Yanti, putri pertama Jenderal Nasution yang saat itu berusia 13 tahun dengan Alfiah. Salah seorang pengasuh meloncat jendela menuju ke pavilion tempat para ajudan. Letu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution yang pada saat itu berada di pavilion tersebut juga sudah bangun. Dia terbangun karena bunyi tembakan-tembakan tersebut. Oleh Pierre Tendean, Yanti dan Alfiah disuruh bersembunyi di kolong tempat tidur. Setelah itu, Letu Pierre Tendean segera keluar setelah mengisi senjata garratnya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Akan tetapi ketika baru kira-kira 5 meter di muka pavilion, Tendean disergap oleh gerombolan penculik. Pierre Tendean disuruh duduk beberapa saat di bawah pohon dekat rumah penjagaan. Kemudian beberapa orang anggota gerombolan menyatakan bahwa dialah Nasution. Sementara itu ada juga suara-suara yang menyatakan bahwa dia bukan Jenderal Nasution. Tetapi tidak lama kemudian terdengar teriakan, Nasution, Nasution, Nasution. Teriakan-teriakan tersebut diartikan bahwa Jenderal Nasution telah tertangkap. Karena beberapa saat sesudah terdengar teriakan-teriakan tersebut, pada jam 4 terdengar beberapa bunyi peluit. Sesudah itu gerombolan penculik segera meninggalkan rumah kediaman Jenderal Nasution dan membawa Letu Pierre Tendean ke Lubang Buaya. Menurut Maskuri dalam bukunya, ada kisah lain terkait diculiknya Letu Pierre Tendean dari rumah Jenderal Nasution. Ketika itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 seperti biasanya Pierre Tendean tidur di ruang belakang rumah Jenderal Nasution di sebuah pavilion. Tiba-tiba waktu menjelang subuh, tanggal 1 Oktober tahun 1965, ia mendengar serentetan tembakan di ruang muka atau dari arah kamar Jenderal Nasution. Ketika itu, tembakan yang ditujukan kepada Jenderal Nasution dari jarak beberapa meter telah dilancarkan oleh anggota-anggota gerombolan penculik, yaitu Hardiono, Letnan Jamhari dan Pratu Sulaimi. Tembakan mereka ini yang kemudian mengenai putri bungsu Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani Nasution. Mendengar tembakan tersebut, Letu Pierre segera bangun dan lari keluar menuju ke ruang depan. Kemudian terdengar lagi tembakan dari gerombolan yang sedang mengejar Jenderal Nasution. Adanya letusan di sebelah kiri rumah itu membuat Letu Pierre segera lari dari pavilion sebelah kanan rumah ke sebelah kiri. Tetapi Pierre telah kepergok anggota gerombolan penculik, yaitu Pratu Idris dan Jahurup yang membentaknya. Siapa? Yang dijawab oleh Letu Pierre, saya ajudan Jenderal Nasution, tulis Maskuri dalam buku Pierre Tendean. Mendengar nama Nasution disebut, seorang di antara mereka membunyikan peluit sebagai tanda bahwa usaha penculikan telah selesai.
Rupanya, perkataan ajudan yang disebut Pierre Tendean tidak mereka dengar, sehingga mereka menganggap Pierre Tendean itu adalah Nasution. Setelah itu, letu Pierre Tendean dipegang kedua belah tangannya dibawa ke depan melalui tempat penjagaan di depan rumah. Kemudian diikat tangannya dan diangkut dengan sebuah truk menuju lubang buaya.